Manchester City tak akan perpanjang masa bakti Kevin De Bruyne. Manchester City dikabarkan khawatir dengan catatan cedera yang dialami oleh Kevin De Bruyne dan mungkin tidak akan menawarkan kesepakatan baru begitu kontraknya saat ini berakhir. Kevin De Bruyne telah lama menjadi salah satu aset terpenting bagi Manchester City. Dalam 358 pertandingan untuk mereka, ia telah mencetak 96 gol dan memberikan 153 assist. Bahkan, dia telah membangun reputasi sebagai salah satu pemberi umpan terbaik di Premier League. Pemain asal Belgia tersebut saat ini berada di urutan keempat dalam daftar pemain dengan assist terbanyak sepanjang masa di Liga, di bawah Wayne Rooney dengan 103 assist. Meskipun De Bruyne adalah pemain yang luar biasa ketika tersedia, ketersediaannya semakin berkurang. Musim lalu dan musim sebelumnya, ada 4 kali kesempatan terpisah ketika ia absen dalam 1 atau lebih pertandingan karena sakit dan cedera. Sementara pada musim ini, sang gelandang serang baru bermain selama 49 menit dan diperkirakan akan absen hingga awal tahun depan. Hal itu bisa berdampak pada masa depannya di Man City. Bahkan menurut Football Insider, The Citizens mungkin akan membiarkan kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2025 habis tanpa menawarkan kontrak baru. Kabarnya tidak ada urgensi untuk duduk dan mendiskusikan kesepakatan baru pada saat ini karena cedera yang membekapnya. Dan meskipun masih ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi kontrak baru, namun tetap ada kekhawatiran tentang meningkatnya masalah cedera yang dialami De Bruyne. Oleh karena itu, jika dia tidak mendapati dirinya berada di lapangan untuk sebagian besar waktunya yang tersisa di klub, dia mungkin akan meninggalkan klub pada tahun 2025. Dia akan berusia 34 tahun saat kontraknya habis. Dan dengan masalah cedera yang telah menghalangi waktu bermainnya, City akan khawatir hal tersebut akan terus berlanjut seiring bertambahnya usia. Karena itu, Man City pasti akan sangat bahagia jika dia kembali ke kondisi terbaiknya saat kembali ke lapangan dan jika dia tidak terlalu terpengaruh di sisa musim ini. Sepertinya ada peluang bagus untuk membicarakan kontrak baru. Erling Haaland lagi emosi, sebut TV Norwegia badut. Striker Manchester City Erling Haaland emosi terhadap media Norwegia, TV2 Norwegia. Ia menyebut stasiun TV itu badut. Haaland mempermasalahkan saluran televisi tersebut dengan menggunakan gambar dirinya berdebat dengan Bek Brighton, Jan-Paul van Heijk setelah kemenangan 2-1 City, Sabtu 21 Oktober 2023. TV2 memposting foto tersebut ke media sosial yang mendapat tanggapan dari Haaland. Argumen apa? Lebih baik tulis dengan fakta bahwa saya akhirnya mengakhiri kekeringan tujuan sepanjang masa, badut, tulis Haaland di Instagram. Gol ke gawang Brighton merupakan gol pertama Erling Haaland dari 3 pertandingannya selama berseragam City. Setelah mengalami kekalahan pada 2 laga Premier League 2023-2024 secara beruntun, Manchester City akhirnya berhasil kembali ke jalur kemenangan Sabtu 21 Oktober 2023. Keran gol Erling Haaland di Manchester City sempat macet. Pemain asal Norwegia itu gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan di semua ajang untuk City. Namun pada laga ini Haaland sukses kembali menggetarkan jala gawang lawan. Gol itu pun dicetak dengan cara yang apik. Memanfaatkan kesalahan pemain belakang Brighton, Haaland langsung melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside. 2 benteng Manchester City puncaki daftar 5 pemain belakang termahal dunia saat ini. Pertahanan Manchester City begitu kokoh musim ini. Mereka menjadi tim yang kebobolan paling sedikit di Premier League 2023-2024 sejauh ini. Dalam 9 pertandingan, gawang mereka baru kebobolan 7 gol. Secara kualitas, peluang kebobolan pun mereka yang paling irit. Hal ini tak lepas dari kinerja para pemain bertahan City yang luar biasa. Hal yang layak dikedepankan dari lini pertahanan City sejauh ini adalah duet Ruben Dias dan Josko Gvardiol. Secara statistik, 2 pemain ini adalah penampil terbaik City di lini belakang. Data statistik tersebut seakan memperkuat bahwa 2 pemain ini adalah pemain-pemain belakang termahal di dunia saat ini.
Laman Transfermarkt menaksir nilai pasar kedua pemain tersebut sama-sama sebesar 70 juta euro. Dengan nilai pasar ini, Diaz dan Gvardiol memuncaki daftar pemain belakang termahal di dunia versi laman Transfermarkt. Selain dua pemain ini, masih ada pemain-pemain belakang lain yang masuk dalam daftar tersebut. Siapa saja pemain belakang dengan nilai pasar tertinggi di dunia saat ini? Joško Gvardiol, Manchester City 80 juta euro. Ruben Dias, Manchester City 80 juta euro. Alphonso Davies, Bayern Munchen 70 juta euro. Ronald Araujo, Barcelona 70 juta euro. William Saliba, Arsenal 70 juta euro. Gara-gara ini, Pep Guardiola sebut performa Manchester City bak roller coaster. Josep Guardiola mengakui bahwa tuntutan untuk memenangkan treble telah membebani para pemain Manchester City. Ia tak memungkiri bahwa dengan beban seperti itu membuat penampilan anak asuhnya sedikit mengalami penurunan performa. Seperti yang diketahui, Man City sudah tersingkir dari Carabao Cup dan mengalami kekalahan beruntun di Premier League sebelum jeda internasional baru-baru ini. The Citizens mengalami hasil minor pada saat berjumpa Wolverhampton dengan skor 2-1 pada pekan ke-7 dan mereka takluk atas Arsenal dengan skor tipis 1-0 pada laga lanjutan pekan ke-8. Kelly Walker dan kolega baru kembali ke jalur kemenangan dengan memetik hasil positif 2-1 atas Brighton pada hari Sabtu. Namun, Guardiola mengakui bahwa telah terjadi penurunan intensitas secara alami setelah akhir yang luar biasa di musim lalu. Pep Guardiola musim lalu berhasil menorehkan tinta emas bersama Man City setelah ia berhasil mempersembahkan treble dan menjadikan prestasi tersebut sebagai pencapaian terbaik selama berdirinya klub. Namun, ia tak menampik bahwa telah terjadi penurunan intensitas secara alami setelah akhir yang luar biasa di musim lalu. Treble memiliki pengaruh pada kami semua, termasuk saya. Jadi sekarang kami harus berada di sana, dekat, bulan demi bulan, untuk tiba di saat-saat penentuan akhir di akhir musim dekat dengan lawan untuk mencobanya lagi. Saya katakan berkali-kali, tidak ada yang bisa memenangkan 4 gelar Premier League berturut-turut. Tidak pernah. Itu menunjukkan betapa sulitnya meraihnya. Tetapi sekarang penting untuk berada di sana, terutama di Liga Champions. Lolos ke babak berikutnya dalam periode ini dan setelah itu kami baru bisa fokus ke Premier League. Itulah targetnya.